Pada malam ini kita punya kesempatan lagi untuk mendengarkan Dhamma Sakacca online, yaitu ada uraian Dhamma yang nanti akan diuraikan langsung oleh Bante Santacito. Dan sebagai informasi bahwa ini merupakan Dhamma Sakacca online yang ke-13 di tanggal 21 Mei 2020. Dan untuk itu Bante, saya persilakan kepada Bante pada malam ini untuk memberikan uraian Dhamma sekarang juga Bante. Terima kasih. Ya. Bisa diperbesar. Ya. Ya, mari kita bersama-sama mengagungkan Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan memanjatkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Kalena Dhamma Sakacca Itam Manggalam Tambang. Membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Ya, kepada Samanera Pisarano dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, malam hari ini sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan, tema yang akan dibahas berkaitan dengan jhana, terutama bagaimana Sang Buddha dalam sutta-sutta melihat jhana. Jadi di sini apa yang akan saya bicarakan adalah jhana menurut sutta, menurut Sang Buddha, bukan menurut saya, tetapi menurut Sang Buddha. Karena ini penting untuk dibahas, karena ketika kita berbicara tentang meditasi, tentu kita akan berbicara tentang jhana. Dan juga tidak ada habis-habisnya kalau kita bicara tentang jhana. Dan apalagi ada beberapa, ya kita boleh mengatakan istilah kontroversi berkaitan dengan jhana. Ada yang mengatakan begini, begitu. Jadi ada perbedaan pendapat. Nah, sehingga di sini yang akan saya bicarakan adalah bagaimana Sutta Pitaka atau kitab suci Tipitaka, utamanya di sini adalah Sutta Pitaka, melihat jhana. Apakah jhana penting atau tidak penting? Apakah jhana itu harus dikembangkan atau tidak dalam upaya kita yaitu mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Nah, tentu secara singkat ya kita tahu bahwa jhana ini sangat penting dalam ajaran Buddha, karena di berbagai sutta Sang Buddha menekankan, mendorong, memotivasi para siswa beliau untuk bisa mencapai jhana, untuk mengembangkan batinnya, bermeditasi untuk mencapai jhana. Dan ternyata yang mencapai jhana itu tidak hanya para bhikkhu saja, tidak hanya siswa-siswa Sang Buddha yang berjubah, tetapi bahkan dalam sutta-sutta juga ada indikasi rumah tangga juga bisa mencapai jhana. Seperti contoh adalah salah satu, yaitu sutta di dalam Samyutta Nikaya, ya bagian dari Citta Samyutta. Nah, di sana ada seorang rumah tangga. Nah, dia seorang rumah tangga, tetapi dia bisa mencapai jhana 1, 2, 3, 4, sampai jhana keempat. Dia mengatakan kapanpun mau saya bisa mencapai, memasuki jhana 1, jhana 2, 3, atau jhana 4. Jadi pada zaman Sang Buddha ya sebenarnya tidak hanya para bhikkhu, tetapi bahkan rumah tangga juga, bahkan mereka bisa mencapai jhana. Dan itu dianjurkan, didorong oleh Sang Buddha. Nah, tetapi seberapa pentingkah jhana, ya, kita harus tahu. Dan sebenarnya jhana itu seperti apa? Nanti akan, terutama untuk deskripsi jhana, langsung saya mengambil dari sutta. Nanti akan share screen supaya lebih jelas kita bersama-sama melihat. Nah, ketika berbicara jhana, apa arti jhana? Istilah jhana itu
artinya apa? Nah, kalau kita melihat dari Wisuddhimagga, nah, jana itu didefinisikan sebagai ada dua definisi. Yang pertama itu adalah aramanang nijananato, aramanang upanijananato. Jadi disebut sebagai jana karena ada kontemplasi terhadap objek. Nah, jadi karena mengkontemplasi objek atau katakan fokus terhadap objek, maka disebut sebagai jana. Tetapi yang kedua, definisi yang kedua dikatakan sebagai jana karena apa? Karena pakcanika japanato. Jadi karena membakar hal-hal yang sifatnya berlawanan, nah, pakcanika di sini berlawanan. Nah, berlawanan di sini adalah membakar ya yang sifatnya itu adalah kotoran batin. Karena mampu membakar kotoran batin, ya, terutama kalau kita melihat dari suta-suta, biasanya yang dibakar adalah pancangiwarana, 5 rintangan batin, maka itu disebut sebagai jana. Jadi yang pertama karena ya fokus terhadap objek atau ada kontemplasi terhadap objek, maka disebut sebagai jana. Dan yang kedua karena mampu membakar hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kalau kita korelasikan dengan suta-suta, nah definisi jana di sana atau deskripsi jana di sana yaitu pancangiwarana atau 5 rintangan batin, maka itu disebut sebagai jana. Nah, seberapa pentingkah jana? Karena ada yang mengatakan, oh kalau kita meditasi tidak perlu mencapai jana, tidak perlu kita mengembangkan jana. Tapi ada juga yang terlalu katakan kekeh dengan pandangan bahwa harus jana dulu merasa kita bermeditasi. Kalau tidak mencapai jana tidak bisa bermeditasi vipassana. Nah, yang seperti itu. Nah, sehingga kita harus tahu seberapa pentingkah jana dan Sambuddha menempatkan jana itu di mana. Nah, sekarang apa itu jana? Biasanya kalau kita berbicara jana, tentu ini berkaitan dengan meditasi yang disebut samatha. Jadi secara garis besar memang sudah diakui tidak hanya di dalam yaitu kitab komentar, bahkan di dalam Sutta Pitaka juga sudah disebutkan bahwa secara garis besar pengembangan batin yaitu kaitannya dengan meditasi itu ada dua, yaitu samatha dan vipassana, yaitu pengembangan batin untuk ketenangan samatha dan kedua pengembangan batin untuk kebijaksanaan. Nah, samatha adalah ketenangan, vipassana adalah kebijaksanaan. Nah, ini adalah dua kualitas batin yang sebenarnya harus dikembangkan. Duanya itu harus dikembangkan untuk pencapaian nibbana. Itu. Nah, sekarang ada yang mengatakan bahwa oh kalau samatha itu hanya mencapai jana, kalau vipassana itu adalah untuk mencapai kesucian. Sebenarnya tidak demikian. Dua-duanya tujuannya sama. Jadi dua-duanya tujuannya adalah untuk mendorong, membawa seseorang untuk terbebas dari kotoran batin, untuk terbebas dari lingkaran tumbuh lahir, untuk mencapai nibbana. Dua-duanya. Jadi tidak dikatakan bahwa oh kalau jana itu kalau samatha itu hanya untuk jana, kemudian vipassana adalah untuk kesucian. Tidak demikian. Dua-duanya adalah untuk kesucian. Dua-duanya harus dipraktekkan bersama-sama untuk mencapai kesucian. Mengapa demikian? Karena dua hal ini, samatha dan vipassana itu sebenarnya adalah kualitas batin. Dua kualitas batin yang memang patut dikembangkan untuk mencapai kesucian. Jadi vipassana itu bukan kesuciannya, vipassana juga jalan. Dan samatha juga sama, samatha juga jalan. Nah, dua-duanya penting untuk mencapai kesucian. Nah, kita lihat nanti bagaimana kedua ini bisa mendukung ya kata Sang Buddha dalam sutta-sutta beliau, tutta beliau mendukung pada pencapaian kesucian. Nah, sebenarnya apa deskripsi jana? Biasanya kalau kita berbicara jana, itu terdiri dari 4, yaitu yang sering kita sebut sebagai rupa jana. Jadi ada Padama jana, Dutiya jana, Tatiya jana, dan Catuta jana. Jadi 4 pencapaian jana. Nah, tetapi kemudian belakangan ada 4 pencapaian konsentrasi yang sifatnya lebih tinggi dari Catuta jana, kemudian dikelompokkan menjadi yang disebut arupa jana. Nah, sebenarnya arupa jana tidak ada di dalam ya sutta-sutta, tetapi kemudian belakangan di dalam ya kita makan kitab komentar ya 4 yang diawali dari Vinyanan Akasancanayatana sampai Nevatsanyana Sanyatana disebut arupa jana.
Nah, tetapi sebenarnya ya ketika berbicara jana ya biasanya kalau dalam suta-suta adalah 4, yaitu jana pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sebenarnya definisi atau deskripsi dari jana itu seperti apa? Nah, kita lihat dalam suta ada satu. Sebenarnya banyak sutanya, tetapi deskripsi yang diberikan itu sama. Makanya ada satu yang akan saya share, kita bisa melihat deskripsinya seperti apa. Nah, ini adalah deskripsi tentang jana. Jadi, jana dalam suta itu biasanya dideskripsikan seperti ini. Jadi, so ime panca ni warani pahaya, ceta so upak kilisi panaya dubalik karane. Jadi, seseorang yang pertama setelah meninggalkan 5 rintangan batin, nah 5 rintangan batin itu adalah kamacanda, jadi nafsu keinginan untuk menyenangi atau untuk menikmati kesenangan indera, vyapada, pikiran buruk atau kebencian, tinamida, rasa malas dan juga ngantuk, kemudian udaca kukuca, kegelisahan, kekhawatiran, wicikica adalah doubt atau keraguan-raguan. Jadi setelah meninggalkan 5 rintangan batin ini yang merupakan kotoran batin dan melemahkan kebijaksanaan, jadi pancaniwarana tadi adalah kotoran batin yang melemahkan kebijaksanaan, itu harus dilenyapkan dulu. Baru setelah dilenyapkan, baru seseorang bisa memungkinkan untuk mencapai jana 1, 2, 3, dan jana keempat. Nah, ini juga penting. Artinya bahwa kalau kita berbicara tentang jana atau pencapaian jana, maka mau tidak mau seseorang harus berbicara tentang pancaniwarana. Mengapa? Karena syarat utama untuk mencapai jana adalah ketika pancaniwarana itu tidak ada. Ketika pancaniwarana dilenyapkan atau ditinggalkan pahaya, nah kemungkinan untuk mencapai jana itu sangat memungkinkan. Tetapi kalau selama 5 rintangan batin ini masih ada dalam batin, maka jana-jana tidak akan bisa diperoleh. Nah, syarat utama adalah 5 rintangan batin harus dilenyapkan. Itu jana yang disebutkan oleh Sang Buddha. Lantas, apa yang dimaksud dengan jana pertama yang biasanya oleh Sang Buddha dideskripsikan dalam suta-suta beliau atau beliau? Nah, jana pertama dideskripsikan sebagai Vivi cewa kamehi, vivi ca aku salahidamehi, sawi tatang sawi carang, vivi kajang piti sukang pada mangjanang upas sampaja viharati. Nah, jadi setelah terasing dari kesenangan indera, yaitu vivi cewa kamehi, dan juga setelah terasing dari hal-hal yang tidak bermanfaat, vivi ca aku salahidamehi. Nah, hal-hal yang tidak bermanfaat ini kalau dalam kitab komentar mengacu kepada 4 rintangan batin. Kalau yang bibit sewa kama itu mengacu pada rintangan batin yang pertama, aku salah dhamma mengacu pada rintangan batin yang 4 yang terakhir yang tadi disebutkan. Nah, setelah terasing dari aku salah dhamma atau dari hal-hal yang tidak bermanfaat, lantas kemudian seseorang masuk dan berdiam dalam jana pertama, yang mana di situ ada vitaka dan bicara, dan juga kegiuran, kebahagiaan yang muncul dari pengasingan. Nah, jadi dalam deskripsi jana pertama di situ ada vitaka, ada bicara, ada piti, ada suka. Jadi piti, kegiuran, suka, kebahagiaan yang muncul dari pengasingan. Pengasingan dari apa? Ya pengasingan dari 5 rintangan batin. Nah, kemudian ada vitaka dan bicara. Nah, vitaka di sini adalah ya bentuk atau katakan bentuk pikiran yang mempunyai karakteristik untuk membawa seluruh isi pikiran, isi batin untuk kalau dalam hal jana untuk terbawa kepada satu objek. Sedangkan bicara adalah yang mempertahankan, bentuk pikiran yang mempertahankan. Nah, ini adalah jana pertama. Nah, tetapi kemudian dalam suta-suta lain, seperti salah satunya adalah Anupada Sutta, yaitu khutbah yang diberikan Sang Buddha untuk memberikan pujian kepada Bante Sariputta. Nah, di sana
disebutkan bahwa sebenarnya yang menjadi faktor-faktor jana pertama tidak hanya vitaka bicara, piti suka, dan juga tidak hanya citikakada atau citasa ekakada, yang seringkali kemudian disingkat menjadi ekagata, tetapi juga ada faktor-faktor lain juga yang muncul di situ. Jadi banyak faktor yang muncul, termasuk ada pasal, vedana, sanya, manasikara, cetana, cita, itu ada di situ. Jadi banyak faktor yang ada di dalam jana pertama. Hanya saja kebanyakan dari kita hanya berpikir, oh kalau dalam jana pertama itu hanya 5 faktor saja. Hanya ada vitaka, bicara, piti, suka, ekagata. Padahal banyak faktor juga di sana. Ya, jadi pasal, vedana, sanya juga ada di sana. Nah, ini adalah jana pertama. Yang kedua, jana kedua adalah, ya kita lihat, dalam jana kedua disebutkan vitaka wicaranang vupasama. Maaf. Jadi setelah seseorang menenangkan vitaka bicara, atau dengan kata lain adalah melenyapkan vitaka dan bicara, ajatang sampasadanang, jadi secara internal menjadi teguh, jadi batinnya menjadi teguh, cetaso ikut di bawang, dan batinnya menjadi menyatu ikut di bawang, cetaso ikut di bawang, avitakang avicarang tanpa adanya vitaka dan bicara, sama dijang piti sukang duti yang janang upasambaca virati. Seseorang kemudian masuk dan berdiam di jana kedua yang disertai oleh piti suka, kegiuran dan kebahagiaan yang muncul dari samadhi, yang muncul dari konsentrasi. Nah, di sini kita melihat memang vitaka dan bicara sudah tidak ada. Tetapi yang masih ada adalah piti dan suka. Piti dan suka, kemudian tentu kalau kita mengacu pada sutta lainnya termasuk ya citik kagata atau ekagata itu masuk ke dalam yaitu jana kedua. Nah, kalau di dalam Anupada Sutta ya yang lainnya juga masuk. Ada pasal, vedana, sanya, ada cetana, manasikara, itu juga berada di situ. Jadi tidak hanya 3 faktor saja. Nah, untuk jana ketiga, ya jana ketiga, ini masih bisa didengar ya? Samira bisa lalu, karena di laptop saya kok sering ini, connection is unstable. Ya, untuk jana ketiga, nah di sana disebutkan pitiya cak viraga upekako cak viharati sato cak sampajalo sukan cak kayena pati samvedeti. Nah di sana dengan redamnya piti, ya pitiya cak viraga, jadi piti sudah tidak ada, upekako cak viharati seseorang berdiam dengan batin yang seimbang. Satu penuh perhatian dan sampajano penuh pengetahuan. Sukan kaina parisamveti dan merasakan kebahagiaan dengan jasmaninya. Yang tang Arya acikanti, di mana para Arya, jadi para Arya atau mereka para Arya mengatakan upe kako sati maksuka wihariti tapi yang jangan upasam baca wiharati mengatakan bahwa ia yang masuk dan berdiam di dalam jana ketiga adalah seseorang yang batinnya seimbang, penuh perhatian dan berdiam dalam kebahagiaan. Jadi upekako satima sukawihari. Nah, di sini memang dalam jana ketiga seperti dalam definisi yang lain, piti memang sudah tidak ada. Yang ada adalah suka dan ekagata. Tetapi tidak hanya suka dan ekagata, di sini ada upekako dan satima. Jadi ada upeka dan sati. Nah, di sini ada keseimbangan batin dan juga penuh perhatian. Nah, ini penting sekali. Karena dia mengatakan begini, ketika orang mempraktekkan meditasi vipassana, maka yang sangat ditekankan adalah sati perhatian. Sedangkan di dalam praktek samatha, yang tujuannya untuk mencapai jana, sati tidak begitu dimunculkan di sana. Ya tentu ini adalah salah.
Karena sati itu perhatian di sini harus muncul, harus digunakan apakah ketika seseorang mempraktekkan samatha atau seseorang mengembangkan kebijaksanaan. Sati perhatian di sana harus muncul. Nah, sehingga bahkan di dalam jhana ketiga seseorang dikatakan sebagai sattima, seseorang yang betul-betul memiliki perhatian. Jadi upekako sattima sukha vihari. Jadi seseorang mempunyai batin yang seimbang, penuh perhatian dan berdiam di dalam kebahagiaan suka. Itu dalam jhana ketiga. Nah, dalam jhana keempat, nah ini lebih tinggi lagi. Jadi kalau dalam jhana ketiga piti dilenyapkan, dalam jhana kedua vitaka wicara dilenyapkan. Nah, dalam jhana keempat bahkan piti pun juga dilenyapkan. Maka di sini dikatakan piti dan suka dilenyapkan. Maka dikatakan suka satca pahana, duka satca pahana. Jadi setelah dengan meninggalkan atau dengan melenyapkan suka kebahagiaan dan juga meninggalkan atau melenyapkan duka penderitaan, ubewa somanasa domanasana atanggama, dengan hilangnya somanasa perasaan bahagia dan perasaan menderita yang lampau, adu kama sukang upeka sati parisuting catutang janang upasang pajak biharati. Nah, dengan yaitu batin yang netral, bukan derita dan bukan suka, nah seseorang memasuki dan berdiam di dalam jhana keempat, yang mana di situ dikatakan sebagai UPK sati parisuding, dikatakan sebagai bahwa keseimbangan batin dan sati perhatiannya itu menjadi sangat murni. Jadi memiliki kemurnian baik di dalam UPK maupun sati. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena sati di sini akan berkembang, bahkan akan sangat murni ketika orang mencapai jhana keempat. Maka UPK sati parisuding, nah catutang janang upasang pajak biharati. Jadi seseorang masuk dan berdiam dalam jhana keempat dengan kemurnian baik UPK maupun sati. Nah, ini adalah deskripsi jhana yang terdapat di dalam sutta. Nah, biasanya demikian. Walaupun dalam sutta-sutta lain biasanya ya ada yang seperti yang tadi saya sebutkan, Anupada Sutta, faktor-faktor lain juga disebutkan di sana. Apalagi kalau kita melihat di dalam Abhidhamma, banyak faktor lagi yang dimasukkan ke dalam jhana pertama, 2, 3, dan 4. Tapi biasanya definisi atau deskripsi jhana dalam sutta adalah demikian. Nah, kemudian seberapa pentingkah pencapaian jhana di dalam praktek yang dipraktikkan ajaran Sang Buddha? Nah, kalau kita melihat sutta-sutta, ini akan saya off dulu, ya, sharing. Ya, kalau kita melihat sutta-sutta, khotbah-khotbah Sang Buddha di dalam Sutta Pitaka, jhana ini sangat penting. Karena apa? Karena sangat membantu di dalam ketika seseorang mempraktekkan ajaran Sang Buddha demi pembebasan atau demi lenyapnya kotoran batin. Banyak sutta yang menyebutkan demikian. Bahkan kalau kita yaitu melihat kembali percakapan Sang Buddha kepada Saccaka di dalam Mahasaccaka Sutta. Nah, di sana Sang Buddha menceritakan cerita kisah ketika beliau masih sebagai seorang bodhisattva mempraktekkan penyiksaan diri tapi tidak berhasil. Nah, suatu hari beliau kemudian pada saat sedang mempraktekkan penyiksaan diri muncul perenungan. Muncul ingatan. Ingat ketika beliau masih sebagai seorang pangeran dan pada waktu itu berumur 7 tahun dan ketika ada yaitu upacara penanaman padi membajak, nah beliau duduk di bawah pohon jambu kemudian mencapai jhana pertama. Nah, beliau berpikir, apakah pencapaian jhana pertama ini sebagai jalan yang membawa kepada pencerahan? Nah, beliau berpikir demikian. Nah, karena pada waktu beliau mempraktikkan penyiksaan diri, beliau itu berpikir bahwa hanya dengan penyiksaan diri, pencapaian kesucian atau pembebasan itu bisa dicapai, bisa diperoleh. Nah, sehingga karena berpikir bahwa penyiksaan diri adalah jalan yang membawa pada pencerahan, beliau itu takut.
takut untuk mendapatkan kebahagiaan, takut nanti mendapatkan bahagia, sehingga tidak terpikir bahwa jana yang di situ ada kebahagiaan itu menjadi jalan yang membawa pada pencerahan. Tetapi kemudian berpikir lagi, bukankah kebahagiaan yang muncul dari jana itu bukan kebahagiaan indrawi, bukan kebahagiaan yang muncul dari 6 indera seperti kita makan enak, mendengar suara yang merdu, atau kita mencium bauan yang wangi, kemudian kita bahagia. Tidak. Justru kebahagiaan yang muncul dari jana adalah kebahagiaan ketika seseorang terbebas dari kesenangan indera, wiwit sewa kamehi. Ketika terasing dari kesenangan indera, muncul kebahagiaan yang disebut kebahagiaan jana. Nah, kemudian beliau berpikir bahwa ini bukan kebahagiaan yang muncul dari kesenangan indera, kenapa saya harus takut? Lantas muncul pemikiran bahwa inilah jalan yang membawa pada pencerahan. Dan itulah kenapa pada saat kemudian beliau mulai yang tadinya menyiksa diri, kemudian mulai berpindah patah lagi untuk mendapatkan makanan, mengumpulkan makanan, dan kemudian mulai makan, mengambil jalan tengah. Ya, tentu beliau tidak kembali pada kesenangan indera, tetapi juga tidak mempraktikkan penyiksaan diri. Lantas kemudian, kalau kita perhatikan di dalam Bahaya Bhairavava Sutta, nah di sana ada kisah di mana Sang Buddha mencapai pencerahan. Nah di sana kita melihat bahwa Sang Buddha mengawali pencerahan beliau dengan apa? Dengan mempraktikkan pencapaian jhana. Jadi dengan mengembangkan jhana. Jadi mengembangkan jhana pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah dari jhana tersebut kemudian beliau ya dengan pondasi jhana, dengan katakan kondisi batin yang keluar dari jhana, yang mana seringkali dikatakan dalam suta-suta kalau seseorang itu baru keluar dari jhana, batinnya menjadi fleksibel, menjadi terbebas dari niwarana. Nah, jadi ketika baru keluar dari jhana itu tidak langsung kemudian niwarana itu langsung muncul lagi, tidak. Ketika keluar dari jhana, batinnya masih terbebas dari niwarana, terbebas dari tangan batin. Jadi batinnya menjadi fleksibel, terbebas dari niwarana, menjadi teguh, kemudian juga menjadi siap, jadi siap untuk digunakan apa saja. Nah, disitulah kemudian batin yang begitu matang, begitu fleksibel, begitu siap, begitu teguh, kemudian diarahkan untuk pencapaian-pencapaian abdinya. Jadi, kalau kita melihat dalam Sutta Bhairavava Sutta, Bahaya Bhairavava Sutta, nah di sana pada yaitu kan ada tiga yama atau tiga periode pada satu malam. Jadi Padama Yama, Dutya, dan Pacima Yama. Jadi pada jaga malam pertama mencapai Bupi Niwasanu Sabinyana. Kemudian pada jaga malam kedua mencapai yaitu Dipa Cakunyana. Nah, kemudian dengan pondasi jhana, di mana batin itu sudah begitu matang, begitu fleksibel, bebas dari niwarana, nah Sang Buddha pada waktu sebagai bodhisattva mengarahkan batinnya untuk mencapai asawakaya nyana, yaitu untuk memahami ini duka, ini sebab duka, ini lenyapnya duka, dan ini jalan untuk melenyapkan duka, melenyapkan penderitaan. Dan beliau mencapai kebuddhaan, mencapai yaitu pencerahan. Nah, di situ kita melihat bahwa ternyata memang kalau kita melihat dari Bahaya Bhairavava Sutta, dari kisah ketika bodhisattva mempraktikkan penyiksaan diri, nah di situ beliau menggunakan jhana. Jadi menjadikan jhana sebagai pondasinya, lantas kemudian beliau membawa pikiran yang memang atau batin memang menjadi matang karena jhana untuk mencapai pencerahan. Ya tentunya tidak hanya jhana, tetapi juga beliau juga mengembangkan yaitu kebijaksanaan, mengembangkan vipassana, terutama melihat padijak samupada. Ya kalau kita memperhatikan dari suta-suta lain seperti ini Nidana Samyutta, nah bodhisattva juga merenungkan padijak samupada, dan itulah yang membawa beliau pada yaitu pengetahuan tentang duka, sebab duka, lenyapnya, dan jalan untuk melenyapkan duka, yang membawa pada pencerahan kebuddhaan. Nah, jadi jhana di sini sangat penting. Nah, kemudian juga kalau kita melihat perjalanan Sang Buddha, jadi setelah beliau tidak lama mencapai pencerahan, nah awalnya beliau tidak mau untuk membabarkan Dhamma. Hanya ketika Brahma Sampati datang dan mengatakan bahwa walaupun sedikit ada orang-orang yang
akan mampu memahami Dhamma, lantas beliau berpikir, kira-kira siapa yang pantas, yang patut untuk mendapatkan Dhamma yang beliau capai. Nah, pertama yang muncul dalam pikirannya adalah siapa? Udaka Ramaputra dan Alaraka Lama. Nah, dua guru meditasi ini, mengapa? Karena dua guru meditasi ini secara batin, secara spiritual, batin mereka itu sudah begitu bersih. Tinggal sedikit lagi membersihkan batinnya, membersihkan pandangannya, mereka akan memahami Dhamma. Karena dua guru meditasi ini sudah mencapai jhana. Bahkan jhana dalam tingkatan yang sudah tinggi sekali, tidak hanya Catuta jhana, bahkan mencapai, yaitu yang satu, yaitu Akincanayatana, yang satunya lagi, yaitu Udaka Ramaputra, sudah mencapai Vipassana Nasanyayatana. Nah, dua orang ini sudah karena mencapai jhana inilah batinnya sudah siap untuk mendapatkan Dhamma yang ditemukan oleh Sang Buddha. Nah, sehingga karena dua guru ini batinnya sudah siap karena praktek jhana, karena pengembangan jhana, maka Sang Buddha pada waktu itu bahkan pertama yang terpikir adalah dua guru meditasi ini. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa jhana itu penting untuk pembebasan. Apalagi kalau kita berbicara tentang jalan mulia berunsur 8 yang dikatakan sebagai jalan yang membawa kepada pencerahan, jalan yang membawa kepada kebudayaan. Nah, faktor dari jalan mulia berunsur 8 tidak lain adalah yang terakhir adalah samadhi, konsentrasi yang benar. Nah, definisi yang diberikan oleh Sang Buddha berkaitan dengan konsentrasi yang benar tidak lain adalah 4 pencapaian jhana, yaitu Patama jhana, Dutiya jhana, Catuta jhana, dan Tatiya dan Catuta jhana. Nah, ini mengindikasikan bahwa jhana itu penting karena memang samadhi juga di situ didefinisikan biasanya sebagai 4 pencapaian jhana. Jadi jhana 1, 2, 3, dan 4. Maka mau tidak mau ya jhana memang harus dikembangkan. Sehingga kalau kita melihat dari Abhidhamma, ya setiap orang yang ingin mencapai kesucian pasti harus ada pondasi jhana. Maka dalam Lokutara jhana atau Lokutara cita, nah di sana pencapaian Sotapanna sampai arahat, dari Magga sampai Pala, semuanya itu selalu berkaitan dengan jhana. Apakah jhana 1, 2, 3, 4 atau jhana kelima? Karena dalam Abhidhamma jhananya menjadi 5 jhana kelima. Nah, selalu berkaitan dengan jhana-jhana ini. Makanya dalam pencapaian Sotapanna, Sakadami, Anagami, dan Arahat, jhana itu juga penting menurut Abhidhamma. Nah, di dalam suta-suta juga termasuk, yaitu kalau kita mendefinisikan dari jalan mulia berunsur 8, terutama samadhi, nah di sana juga definisinya adalah pencapaian jhana 1, 2, 3, dan 4. Nah, bahkan ada satu suta lagi, yaitu Niwapa Sutta. Nah, Niwapa Sutta juga suta yang terdapat di dalam Majjhima Nikaya. Nah, di sana ketika Sang Buddha berbicara tentang para siswa beliau, yaitu para bhikkhu, nah bagaimana seseorang atau seorang bhikkhu atau ya sebenarnya siapapun agar tidak terlihat oleh Mara. Mara di sini mengacu pada kotoran batin, agar kotoran batin tidak mampu melihat. Nah, di sana agar seseorang tidak terlihat oleh Mara, tidak terlihat oleh kotoran batin, seseorang hendaknya memasuki jhana 1, jhana kedua, jhana ketiga, ataupun jhana keempat. Nah, artinya di sini seseorang harus mencapai jhana agar tidak tampak, tidak terlihat oleh Mara. Nah, jadi jhana ini penting. Nah, tetapi juga selain jhana tentu adalah yaitu kebijaksanaan. Kalau jhana adalah samatha, atau jhana itu adalah ketenangan, sedangkan kebijaksanaan adalah vipassana. Nah, dua ini seperti yang tadi saya katakan, dua dari pengembangan batin ini adalah masih sebagai jalan. Ingat, jadi samatha itu tidak hanya sekedar jhana. Vipassana itu tidak dikatakan sebagai kesuciannya. Tetapi samatha dan vipassana adalah jalan yang membawa kepada kesucian. Nah, dua-duanya penting untuk dikembangkan.
Kalau dalam suta-suta, dua-duanya ini harus dikembangkan. Jadi tidak boleh hanya mengembangkan satu hal. Tidak boleh hanya mengembangkan misalnya samatha saja, atau hanya mengembangkan vipassana saja, tapi dua-duanya harus dikembangkan. Nah, dua hal ini adalah kualitas batin. Kualitas batin yang pertama adalah samatha, yang kedua adalah yang pertama adalah ketenangan, yang kedua adalah kebijaksanaan. Dua ini adalah kualitas batin yang harus dikembangkan, yang membawa kepada pembebasan, membawa pada lenyapnya kotoran batin. Nah, sehingga ada satu suta yang terdapat di dalam Dutiya Samadhi Sutta, itu di dalam Anguttara Nikaya. Nah, di sana Sang Buddha mengatakan bahwa kalau seseorang pada saat mempraktekkan Dhamma, mempraktekkan ajaran beliau, kemudian tahu ternyata ajatan cetok samatanya berkembang, ternyata ketenangan samatha, ketenangan batin yang secara internal, jadi ajatan cetok samatha, atau dengan kata lain samatanya itu berkembang, tetapi adi banyak dhamma vipassana, jadi kebijaksanaan yang muncul dari vipassana itu tidak berkembang, maka orang demikian harus mengembangkan vipassana. Yang pertama. Yang kedua, kalau pada saat mempraktikkan ajaran Sang Buddha, ternyata adi banyak dhamma vipassana, jadi vipassananya berkembang, tetapi ajatang cetok samatha, samatanya tidak berkembang, maka seseorang harus berusaha mengembangkan samatha. Nah, yang ketiga, kalau ternyata dalam praktek Dhamma, baik samatha dan vipassana itu tidak berkembang, apa yang dia lakukan? Dia harus memunculkan semangat yang ekstra, usaha yang ekstra, untuk mengembangkan dua hal ini. Untuk mengembangkan baik ketenangan maupun kebijaksanaannya. Untuk mengembangkan samatha atau vipassana. Jadi seperti seseorang yang pakaiannya terbakar atau rambutnya terbakar, apa yang dilakukan? Buru-buru, dengan tergesa-gesa, dia akan melepaskan pakaiannya, akan memadamkan apinya, agar tidak membakar tubuhnya. Nah demikian, kalau seseorang dalam praktek Dhamma ternyata samatha vipassana tidak berkembang, maka dia harus cepat-cepat mengembangkan dua hal ini. Nah yang keempat, kalau seseorang kemudian pada saat mempraktekkan Dhamma ternyata samatha dan vipassananya, ajatang cetok samatha, adi banyak Dhamma vipassana, ternyata dua-duanya berkembang, maka dua kualitas batin ini harus digunakan untuk apa? Untuk pelenyapan kotoran batin. Nah, di sini ada beberapa hal yang penting di sini. Yang pertama, kadang ada orang berpikir, seseorang harus mengembangkan samatha dulu, baru kemudian vipassana. Tetapi ternyata di sini tidak. Seseorang dalam praktek Dhamma bisa saja vipassananya itu berkembang dulu, tetapi samathanya berkembang belakangan. Jadi tidak harus misalnya samatha dulu, baru kemudian vipassana. Bahkan di dalam Yuganatha Sutta, salah satu sutta dalam Anguttara Nikaya juga dikatakan ada orang-orang yang pertama mengembangkan samatha kemudian vipassana, tetapi ada juga orang-orang yang pertama mengembangkan vipassana baru kemudian samatha. Itu dalam Yuganatha Sutta. Nah, dalam sutta ini, Dutiya Samadhi Sutta juga sama. Ada seseorang yang mungkin ketika praktek Dhamma, vipassananya berkembang dulu, tapi samathanya belakangan, tidak apa. Tetapi yang terpenting adalah setelah mengembangkan vipassana, mengembangkan kebijaksanaan, samathanya juga harus dikembangkan. Nah, tetapi juga ada seseorang yang mengembangkan samatha dulu, kemudian baru mengembangkan vipassana. Nah, ini juga ya katakan mengcounter sebuah pandangan yang mengatakan bahwa
Samatha tidak penting, jhana tidak penting, vipassana saja. Kebijaksanaannya saja yang dikembangkan. Oh tidak, ketenangan juga harus dikembangkan. Maka kalau seseorang mengembangkan vipassana, ya ketenangannya juga harus dikembangkan. Maka dua-duanya berkembang. Nah, yang ketiga yang penting di sini adalah anggapan bahwa vipassana adalah kesucian, samatha adalah jhana. Ini perlu diluruskan. Vipassana itu bukan kesucian, vipassana itu juga jalan. Samatha juga jalan. Keduanya adalah kualitas batin, yaitu ketenangan dan kebijaksanaan yang ketika dua-duanya dikembangkan menjadi jalan yang membawa kepada pencerahan, yang membawa kepada kesucian. Maka samatha dan vipassana, jhana dan kebijaksanaan adalah jalan yang membawa kepada pencerahan. Nah, sehingga di sini jhana itu penting, tetapi harus dikembangkan dengan vipassana. Demikian pula vipassana juga penting, tetapi harus dikembangkan dengan samatha, ketenangan. Yang dalam samatha itu ketika dikembangkan sedemikian rupa memang membawa kepada konsentrasi jhana. Nah, kemudian ada satu sutta lagi dalam Atthakkanagara Sutta. Nah, di sana ada pertanyaan dari seorang rumah tangga, itu Atthakkanagara, kepada Bhante Ananda. Nah, bertanya, karena waktu itu Sang Buddha sudah parinibbana, dan bertanya, ada tidak Sang Buddha memberikan jalan kepada para siswanya bagaimana untuk melenyapkan kotoran batin? Nah, di sana Bhante Ananda memberikan beberapa cara yang oleh Sang Buddha diberikan. Nah, cara yang diberikan adalah memang di sini diawali dengan pencapaian jhana dulu. Jadi ada yang mencapai jhana 1, 2, 3, 4, atau mencapai yaitu menggunakan metta, karuna, mudita, upeka, atau kemudian menggunakan yaitu pencapaian yang sering disebut sebagai arupa jhana. Nah, dengan mencapai jhana ini, kemudian seseorang kemudian merenungkan bahwasanya, misalnya kalau setelah seseorang mencapai jhana pertama, maka dia merenungkan bahwasanya jhana pertama ini idampi padamang jhanang abhisangkatang abhisancitayitang, bahwa jhana pertama ini pun juga sebuah fenomena yang berkondisi dan fenomena yang masih terpikirkan. Sedangkan yang kok pana abhisangkatang abhisancitayitang yadanicang tadanicang nirodadamang. Sedangkan apapun yang masih berkondisi, apapun yang masih terpikirkan, semua itu sifatnya adalah tidak kekal dan merupakan fenomena yang mengalami pelenyapan, nirodadamang. Nah, dengan perenungan demikian, nah dalam sutta itu, dalam Atthakkanagara Sutta itu, seseorang kemudian mampu melenyapkan kotoran batin, asawakaya. Nah, sutta ini memberikan indikasi bahwa pertama, seseorang mencapai jhana. Nah, ketika seseorang mencapai jhana, dia kemudian merenungkan bahwa jhana ini pun juga sifatnya masih berkondisi. Bahwa jhana ini pun juga sifatnya masih sesuatu yang bisa dipikirkan. Sedangkan yang disebut sebagai nibbana kan tidak terpikirkan. Sudah bukan ranah pikiran lagi. Nah, bukan sancitayitang lagi. Tetapi jhana masih apa? Masih terpikirkan. Dan apapun yang berkondisi, apapun yang terpikirkan, itu sifatnya tidak kekal. Tadanicang, tam anicang. Dan nirodadamang merupakan fenomena, merupakan dhamma yang sifatnya mengalami pelenyapan, mengalami perubahan. Nah, sehingga dengan merenungkan anicca, merenungkan ketidakkekalan dari jhana ini menjadi pondasi untuk mencapai pencerahan. Dan perenungan anicca inilah yang disebut sebagai vipassana, yang disebut sebagai kebijaksanaan. Nah, sehingga di sini ada samatha, kemudian ada vipassana. Keduanya penting. Keduanya penting untuk dipraktekkan. Nah, oleh sebab itu, jhana penting yang bersama-sama dengan
vipassana membawa kepada pencerahan. Nah, tetapi walaupun jhana itu penting, tetapi jhana itu pun harus dibedakan. Karena pada zaman dulu juga banyak orang mencapai jhana. Para pertapa, para brahmana lain juga mereka mencapai jhana. Tetapi di dalam Brahma Jala Sutta ada banyak orang yang mencapai jhana 1, 2, 3, 4, arupa jhana juga, tetapi mereka oleh Sang Buddha dikatakan sebagai orang-orang memiliki pandangan salah. Kenapa? Karena ada orang-orang yang menganggap bahwa jhana itu nibbana. Ada orang-orang yang menganggap bahwa pencapaian konsentrasi tinggi itu di situ masih disertai dengan atma, dengan roh. Nah, karena ada pandangan bahwa ada roh, pandangan bahwa ini adalah goal yang tertinggi, ultimate goal, pencapaian yang tertinggi, maka itu dikatakan sebagai pandangan salah. Oleh sebab itu, ketika seseorang berbicara sama samadhi, konsentrasi yang benar, atau 4 jhana yang dikatakan sebagai sama samadhi, maka yang dimaksud dengan jhana di sini, konsentrasi yang benar di sini, adalah konsentrasi yang juga disertai oleh 7 faktor lainnya. Harus ada pandangan benar. Jadi jhana yang dimasukkan ke dalam jalan mulia berunsur 8 itu bukan sembarang jhana. Itu adalah jhana yang berangkat dari pandangan benar, berangkat dari samadhi. Maka dalam Mahacattarisaka Sutta dikatakan, orang yang memiliki samadhi memiliki sama waca. Orang memiliki sama waca memiliki sama kamanta. Orang memiliki sama kamanta memiliki sama ajiwa. Orang memiliki sama ajiwa memiliki sama wayama. Orang memiliki sama wayama memiliki sama sati. Orang yang memiliki sama sati memiliki sama samadhi. Nah, konsentrasi yang benar di sini yang seringkali didefinisikan sebagai 4 pencapaian jhana itu harus berkembang bersama dengan 7 faktor lainnya dari jalan mulia berunsur 8. Nah, sehingga ketika Sang Buddha berbicara tentang sama samadhi, 4 jhana, dan juga berbicara tentang yaitu samadhi bojjhanga. Jadi samadhi, konsentrasi sebagai faktor pencerahan di antara dari 7 faktor pencerahan. Nah, samadhi sambojjhanga di sini juga harus dibedakan dari konsentrasi lainnya yang dicapai oleh para pertapa lainnya. Nah, samadhi sambojjhanga sama samadhi di sini harus apa? Harus vivekkanisito, viraganisito, nirodhanisito, wosagang parinaming gacchati. Artinya bahwa konsentrasi samadhi di sini, pencapaian jhana di sini harus vivekkanisito. Pertama, yaitu harus bersandar pada viveka, pengasingan. Ya, tadi pengasingan dari kesenangan-kesenangan indera. Tapi yang kedua, viraganisito, harus bersandar pada viraga, tanpa nafsu ragawi. Dan yang ketiga, harus bersandar pada nirodhanisito. Jadi, pencapaian jhana ini juga mengarah kepada yaitu pelenyapan dari kotoran batin. Nah, sehingga yang keempat, wosagang parinaming gacchati, bahwa konsentrasi benar di sini, sama-sama di sini, dan juga konsentrasi yang menjadi faktor pencerahan harus sebuah konsentrasi yang nantinya membawa kepada wosaga. Wosaga adalah pembebasan, wosaga adalah nibbana. Nah, sehingga di sini yang disebut pencapaian jhana di sini juga pencapaian jhana yang berangkat dari pandangan benar, yang ini mengarah kepada nibbana. Kalau hanya sekedar pencapaian jhana ya bisa juga, bahkan para pertapa lain bisa mencapai jhana, bahkan ya mereka mungkin dari kepercayaan lain dengan mempraktekkan konsentrasi tertentu mereka mencapai jhana. Tapi apakah jhana mereka itu bisa dimasukkan ke dalam jalan 28? Ya tidak harus, belum tentu. Artinya kalau tidak ada pandangan benar di situ ya bukan sebagai sama samadhi, harus ada pandangan benar di situ. Oleh sebab itu, nah jhana di sini penting
tetapi harus dikembangkan bersama-sama dengan vipassana. Dan juga jhana di sini juga harus jhana yang berangkat dari pandangan benar, jhana yang juga disertai oleh 7 faktor lainnya dalam Jalan Mulia Prinsip 8, dan juga jhana yang mempunyai arah tujuan untuk pencapaian nirvana.